Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Aida Mayanti dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari part 3 kemarin tentang rekonsiliasi bank. Oke, langsung aja simak yuk. Oke, karena kita sudah melakukan rekonsiliasi bank, selanjutnya langkah apa sih yang harus kita lakukan? Jadi, untuk transaksi-transaksi tadi yang pada penyesuaian, yang sudah kita sesuaikan pada book statement atau di catatan perusahaan, otomatis kan kita harus membuat pencatatan perusahaan itu seperti apa sih? Nah, oleh karena itu kita mencatatnya pada jurnal umum. Catatan perusahaan yang telah ada di rekonsiliasi tadi, kita catat di jurnal umum seperti ini. Ini merupakan jurnal umum dari perusahaan Power Networking berdasarkan dari bank rekonsiliasi yang telah kita buat tadi. Yang pertama, yaitu kita harus mencatat penyesuaian yang menyebabkan kas itu bertambah. Tadi yang pertama ada yang namanya kredit memo yang mengindikasikan adanya uang transfer masuk dari pembeli untuk pembayaran tagihan dan juga kita sudah melakukan pencatatan, kita catat di perusahaan kita. Selain itu, kita juga mendapat pendapatan dari bunga bank. Nah, yang kredit memo tadi kita catatnya sebagai notes receivable. Kemudian yang bunga bank kita catatnya sebagai interest revenue. Ini sebanyak 400 dan juga sebanyak 8. Karena ini adalah revenue bagi perusahaan, teman-teman masih ingat kan kalau revenue posisi normalnya ada di kredit kalau bertambah. Kemudian di sisi debit ada yang namanya cash, karena kita mendapatkan cash masuk sebesar 400 ditambah 8, yaitu sebesar 408. Kemudian yang kedua, kita harus mencatat pengeluaran-pengeluaran pada penyesuaian rekonsiliasi bank tadi. Di sini ada account receivable, ada miscellaneous expense, dan juga ada accounts payable. Kita akan berfokus terlebih dahulu pada yang pertama, yaitu AR, account receivable. Jadi di sini kenapa sih harus ditulis AR pada Thomas Ivy? Tadi kan ada yang namanya piutang usaha yang masuk lagi dari Thomas Ivy ke catatan kita akibat cek kosong atau non-sufficient funds. Waktu sebelum dilunasi, kita kiranya kasnya itu sudah masuk, tetapi ternyata ceknya kosong, sehingga bisa disimpulkan bahwa Thomas ini masih berutang sama perusahaan kita, sehingga kita masih memiutangi dia. Oleh karena itu, di saldo debitnya kita isinya yaitu accounts receivable. Di sini juga ada nama perusahaannya yaitu Thomas Ivy yang masih berhutang kepada kita, yaitu sebesar 300. Selain itu, tadi juga diketahui di keterangan bahwa timbul bank service charge atau biaya admin pada debit memo atau nota debit, sehingga itu adalah masuk sebagai beban. Biaya admin masuknya sebagai beban. Kalau teman-teman ingat, beban bertambah juga ada di debit. Biaya admin ini kita masukkan sebagai miscellaneous expense atau beban lain-lain sebesar $18. Yang ketiga tadi juga ada terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan. Jadi perusahaan itu melunasi utangnya kepada Taylor Company menggunakan cek. Tapi perusahaan itu salah mencatat nominal pengeluaran cek untuk pelunasan utang tersebut. Perusahaan kita mencatat lebih sedikit dari yang seharusnya, sehingga pencatatan pembayaran utang kepada Taylor Company ini harus kita sesuaikan dengan cara menjurnal accounts payable atau AP ini di debit sebesar 9. Ini kita catat di debit karena memang ada hutang kepada Taylor Company yang belum kita sesuaikan sebanyak $9 ini. Sehingga ketika kita membayar hutang, maka hutang ini akan berada di debit. Hutang perusahaan kita berkurang, posisinya ada di debit. Nah, karena pengeluarannya sudah kita catat semua, baik dari AR, miscellaneous expense, maupun AP, sekarang kita harus jumlahkan total pengeluarannya tersebut. Ketika kita jumlahkan, yaitu sebesar 327 pada cash, karena di sini cash kita berkurang. Kas berkurang ada pada kredit. Sekarang kita akan masuk ke learning objective yang keenam, yaitu describe the accounting for special purpose cash funds. Jadi di sini kita harus bisa menjelaskan akuntansi untuk dana kas khusus atau special purpose cash funds. Kali ini kita akan berfokus pada penjelasan tentang bagaimana sih pencatatan dan juga pengelolaan keuangan yang dilakukan untuk dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu atau kita sebut sebagai special purpose cash fund, dana kas khusus.
Sebelumnya aku mau menjelaskan bahwa dana tujuan khusus ini harus dipisahkan dari kas umum perusahaan. Kenapa dipisahkan? Karena hal ini penting untuk memantau penggunaan dana secara efektif dan juga untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti itu ya. Dan ini juga masih berkaitan dengan pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dan juga memastikan akuntabilitas. Nah, di dana kas khusus ini, kita akan mengenal yang namanya petty cash fund atau dana kas kecil. Sebenarnya, kas kecil ini merupakan kas yang digunakan di perusahaan untuk pembelian barang yang bernilai kecil, sesuai dengan namanya ya. Dan ini perlu dibayar secara tunai. Biasanya, kas kecil ini digunakan untuk pembelian barang-barang seperti contohnya kopi, kemudian donat untuk rapat perusahaan, bisa juga untuk ongkos kirim, perlengkapan kantor, dan juga pengeluaran lain-lain yang tentu nilainya kecil. Kalau teman-teman tahu, sebagian besar perusahaan itu memiliki dana kas kecil karena membantu menghilangkan banyak entry jurnal untuk transaksi-transaksi kecil. Transaksi kecil ini dalam artian jumlah uang yang dikeluarkan itu kecil. Nah, di sini di PPT bisa kita lihat bahwa tidak praktis dan juga tidak efisien bagi sebuah bisnis jika mereka harus menulis cek yang hanya digunakan untuk membayar transaksi yang jumlahnya kecil. Oleh karena itu, sebaiknya pembayaran atas transaksi-transaksi kecil tersebut dikendalikan, dikontrol dengan menggunakan dana kas khusus yang kita sebut sebagai petty cash fund atau dana kas kecil. Nah, suatu perusahaan itu harus memutuskan berapa banyak sih kira-kira dana kas kecil yang mereka inginkan, dan jumlah ini tentunya berbeda-beda setiap perusahaan. Ini sesuai dengan kebijakan perusahaan atau kebijakan manajemen. Ketika perusahaan memutuskan bahwa mereka itu membutuhkan dana kas kecil, hal tersebut harus ditetapkan dalam entry jurnal. Nah, gimana pencatatannya? Nah, ini di sini ada contoh ketika perusahaan memutuskan untuk membentuk kas kecil. Di sini perusahaan memutuskan kas kecilnya sebesar $500. Kita mencatatnya pada debit kita catat akun petty cash dan pada kredit kita catat akun cash sebesar $500. Kenapa di sini petty cash-nya pada debit? Jadi di sini petty cash pada debit menunjukkan bahwa saldo pada box atau kotak kas kecil kita itu bertambah sebesar 500. Dan di sini kita mengurangkan atau kita mengkreditkan cash. Jadi kas kita yang ada pada misalnya brankas utama penyimpanan uang itu berkurang sebesar 500.000 karena telah digunakan untuk membentuk petty cash. Seperti itu ya teman-teman. Untuk prosesnya sendiri, ketika sudah mencatat seperti ini, biasanya perusahaan tersebut akan menulis cek sebesar $500 yang kemudian akan diuangkan untuk menghasilkan uang awal. Dan uang awal ini akan digunakan untuk mengisi kotak kas kecil atau petty cash box. Cek tersebut kemudian akan diberikan kepada karyawan yang bertugas sebagai penjaga petty cash. Sehingga karyawan tersebut akan membawa cek ke bank dan mengambil uang tunai yang sebenarnya untuk kemudian dia masukkan ke dalam kotak kas kecil. Kemudian sepanjang bulan apabila ada karyawan yang memerlukan untuk menggunakan dana kas kecil, dia harus datang, harus mengambil uang tunai itu dari penjaga kas kecil. Dan sebagai balasannya, karyawan tersebut akan memberikan tanda terima pengeluaran sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan pembelian. Pada akhir bulan, petty cash ini akan direkonsiliasi dengan menarik tanda terima dari karyawan dan menghitung sisa uang yang ada dalam kotak kas kecil. Kalau misal tidak ada kesalahan, otomatis jumlah total penerimaan yang diterima yang untuk transaksi pembelian dan juga uang tunai yang tersisa totalnya harus sama dengan dana awal kas kecil. Nah, setelah ada pengisian petty cash tadi, pasti akan digunakan untuk berbagai macam transaksi kan oleh karyawan. Nah, pada akhir bulan itu akan dilakukan rekonsiliasi kas kecil untuk pengisian kembali kas kecil. Di sini kita tahu bahwa selama Agustus karyawan itu menggunakan petty cash ini untuk office supplies, kemudian ada untuk postage atau untuk ongkir, untuk store supplies dan juga ada miscellaneous administrative expense atau biaya administrasi lain-lain.
Di sini kita totalkan, selama bulan Agustus itu petty cash yang diambil, yang dikeluarkan itu sebanyak 467. Nah, informasi ini kemudian harus diberikan kepada akuntan untuk kemudian akan disiapkan jurnal entry. Nah, di sini dalam jurnal entry untuk pengisian kembali uang kota kas kecil, kita harus mendebit pengeluaran-pengeluaran apa saja sih yang ada dan juga kita harus mengkreditkan kas. Kenapa di sini yang dikreditkan bukan petty cash? Nah, hal ini dikarenakan karena akuntan itu akan menulis cek sejumlah yang dibutuhkan untuk mengisi kembali dana petty cash itu ke titik awalnya, yaitu $500 ya tadi. Dan proses tersebut yang sudah aku jelasin itu akan berulang. Jadi cek tersebut akan dibawa ke bank untuk mengambil uang tunai yang diperlukan sehingga kemudian bisa dimasukkan kembali ke dalam kotak kas kecil. Sehingga uang yang ada di kotak kas kecil itu akan sama seperti dana awalnya, yaitu 500.000. Oh iya, kalau teman-teman bingung, di sini office supplies-nya tertulis $380, tetapi di sini tertulis $402. Kenapa begitu? Karena di sini sudah ada keterangannya ya teman-teman, di postage, debit office supplies. Jadi di sini postage atau biaya ongkirnya itu didebit dijadikan satu dengan office supplies. Sehingga 380 dijumlahkan dengan $22, hasilnya adalah $402. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan lebih lagi mengenai Special Purpose Funds atau dana tujuan khusus. Jadi dana tujuan khusus itu berbeda dengan dana kas umum perusahaan ya teman-teman. Dana kas umum perusahaan itu biasanya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari seperti mungkin pembelian bahan baku, kemudian pembayaran tagihan, dan lain-lain. Nah, kalau dana tujuan khusus ini, dananya akan dialokasikan untuk tujuan tertentu, yang biasanya itu memerlukan dana yang lebih besar atau tidak terjadi secara rutin. Perusahaan itu kadang-kadang akan menyisihkan dana tunai untuk keperluan yang spesifik dan juga telah ditentukan sebelumnya, di luar dana operasional rutin. Dan dana yang disisihkan ini kita sebutnya sebagai dana kas khusus atau Special Purpose Funds. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan dana tujuan khusus. Antara lain yaitu ada payroll atau penggajian. Di sini mungkin teman-teman bingung ya, biasanya gaji kan diambil dari kas umum. Tetapi teman-teman, meskipun gaji itu umumnya dibayarkan dari kas umum, terkadang perusahaan itu akan menyisihkan dana khusus untuk pembayaran gaji, terutama jika ada proyek khusus yang membutuhkan alokasi dana terpisah untuk tenaga kerja, sehingga diperlukan pembayaran gaji untuk proyek khusus. Contohnya, ada perusahaan konstruksi dan mungkin dia akan menyisihkan dana khusus untuk gaji pekerja di proyek pembangunan gedung tertentu. Kemudian yang kedua contohnya ada travel expenses atau biaya perjalanan. Jadi ini merupakan dana khusus yang digunakan untuk perjalanan bisnis atau perjalanan dinas, misalnya yaitu ada pelatihan karyawan atau kunjungan ke klien. Oke, kemudian ada LO yang ketujuh yaitu describe and illustrate the reporting of cash and cash equivalents in the financial statements. Di sini teman-teman harus bisa menjelaskan dan juga mengilustrasikan bagaimana sih pelaporan kas dan juga setara kas atau cash equivalent itu dalam laporan keuangan. Aku akan jelasin mengenai pelaporan-laporan keuangan dari kas. Di sini tertulis bahwa biasanya perusahaan itu seringkali mengalami kelebihan kas atau company's excess cash. Dan biasanya akan diinvestasikan sementara dalam instrumen yang sangat liquid yang disebut dengan setara kas atau cash equivalents. Jadi, cash equivalents atau setara kas itu sendiri merupakan investasi jangka pendek yang sifatnya sangat liquid. Apa itu sangat liquid? Jadi setara kas ini mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu yang singkat. Dia disebut investasi jangka pendek karena biasanya jatuh temponya itu hanya dalam 3 bulan. Contohnya yaitu ada deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Nah, kenapa sih ini disebut dengan setara kas atau cash equivalent? Karena investasi ini dianggap sangat mirip dengan kas karena sifatnya yang sangat liquid. Intinya, setara kas ini sangat mirip dengan kas. Perbedaannya itu hanya terletak pada bentuknya yang berupa investasi jangka pendek. Biasanya dalam laporan keuangan, setara kas ini akan digabungkan dengan kas dan disajikan sebagai satu pos di neraca. Biasanya berada di bagian aset lancar paling atas. Karena kas dan setara kas ini
merupakan aset yang sangat liquid. Selanjutnya ada yang namanya compensating balance atau saldo kompensasi. Sebuah bank itu mungkin akan mewajibkan deposannya untuk mempertahankan saldo minimal yang ada di rekening mereka. Dan saldo minimal itu kita sebut sebagai saldo kompensasi atau compensating balance. Saldo kompensasi ini merupakan saldo minimum yang harus dijaga di rekening sebagai jaminan atau kompensasi bagi bank. Dengan adanya saldo kompensasi ini, otomatis akan mengurangi jumlah kas yang benar-benar dapat digunakan oleh perusahaan, karena saldo tersebut harus dipertahankan di rekening bank. Nah, meskipun saldo kompensasi itu tercatat sebagai bagian dari saldo kas di bank, tetapi saldo itu tidak bisa ditarik atau digunakan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Dan untuk pelaporan saldo kompensasi dalam laporan keuangan sendiri, biasanya saldo kompensasi ini akan dilaporkan sebagai bagian dari kas yang dibatasi penggunaannya, atau restricted cash. Dan informasi mengenai saldo kompensasi ini sangat penting untuk memberikan informasi yang transparan kepada pengguna laporan keuangan tentang batasan penggunaan kas perusahaan. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman, kalau cash equivalence atau setara kas ini merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat. Sementara itu, kalau saldo kompensasi atau compensating balance ini merupakan saldo minimum yang harus dipertahankan di rekening bank dan juga tidak bisa ditarik sesuai keinginan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke learning objective yang ke-8. Describe and illustrate the use of the ratio of cash to monthly cash expenses to assess the ability of a company to continue in business. Jadi di sini teman-teman diminta untuk bisa menjelaskan dan juga mengilustrasikan bagaimana penggunaan rasio kas terhadap pengeluaran kas bulanan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan bisnisnya. Aku akan menjelaskan tentang ratio of cash to monthly cash expenses atau rasio kas terhadap pengeluaran kas bulanan. Jadi untuk dapat mengukur atau menilai kesehatan keuangan suatu bisnis, kita bisa menggunakan indikator keuangan. Salah satunya yaitu dengan mengukur ratio of cash atau rasio kas. Jadi, rasio kas yang sangat berguna untuk perusahaan startup ataupun perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan itu disebut sebagai ratio of cash to monthly cash expenses, yaitu rasio kas terhadap pengeluaran kas bulanan. Ini merupakan sebuah metrik, sebuah ukuran atau indikator yang sangat penting dan juga berguna untuk mengevaluasi ataupun memantau kondisi kesehatan keuangan bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan startup ataupun perusahaan yang sedang menghadapi tantangan finansial atau kesulitan keuangan. Nah, gimana sih cara menghitung rasio tersebut? Jadi, ratio of cash to monthly cash expenses ini bisa dihitung dengan membagi cash as of year end atau kas di akhir tahun dibagi dengan monthly cash expenses atau pengeluaran kas bulanan. Pengeluaran kas bulanan ini merupakan rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulan untuk operasional perusahaan seperti untuk gaji, untuk pemasaran, kemudian untuk pembayaran utang maupun untuk pengeluaran lainnya. Dan angka dari monthly cash expenses ini bisa diperoleh dari laporan arus kas perusahaan yang nanti akan aku jelasin lebih detail. Misalnya nih, aku punya contoh, ada perusahaan memiliki data, dia punya kas di akhir tahun sebesar 120 juta, dan rata-rata pengeluaran kas bulanannya itu sebesar 10 juta. Maka perhitungannya, 120 juta dibagi 10 juta, hasilnya adalah 12. Ini berarti perusahaan bisa beroperasi selama 12 bulan ke depan hanya dengan kas yang dimilikinya di akhir tahun. Ini dengan asumsi tingkat pengeluaran bulanan oleh perusahaan itu sama ya. Kemudian, sebagai tambahan, rasio kas terhadap pengeluaran kas bulanan atau yang seringkali kita sebut sebagai cash burn rate ini sangat krusial, sangat penting bagi perusahaan startup ataupun perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan karena hal ini bisa membantu kita untuk mengukur kemampuan bertahan. Jadi, rasio ini tuh bisa memberikan gambaran yang jelas tentang berapa lama sih perusahaan itu dapat beroperasi dengan kas yang dimilikinya saat ini sebelum dia kehabisan kas. Kemudian rasio kas itu juga bisa
memprediksi kehabisan kas, sehingga dengan memantau rasio tersebut secara berkala, perusahaan itu bisa memprediksi kapan mereka akan kehabisan kas. Dan prediksi tersebut bisa memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan seperti mencari pendanaan tambahan, kemudian mengurangi pengeluaran, ataupun dengan mencari sumber pendapatan baru. Sehingga rasio tersebut bisa mengidentifikasi masalah keuangan sejak dini, sehingga perusahaan itu dapat mengambil tindakan korektif sebelum perusahaan terlambat, sebelum mengalami kebangkrutan. Selanjutnya kita akan menghitung lebih lanjut mengenai monthly cash expenses atau pengeluaran kas bulanan. Jadi, untuk data kas dan juga data setara kas ini akan diambil dari neraca pada akhir tahun. Ini penting karena mencerminkan posisi kas perusahaan pada titik waktu tersebut. Nah, mengapa kas dan juga setara kas itu penting dalam rasio ini? Jadi rasio kas terhadap pengeluaran kas bulanan ini bertujuan untuk mengukur berapa lama sih perusahaan dapat bertahan hanya dengan sumber daya yang paling liquid, sesuai yang udah aku jelasin tadi. Oleh karena itu, hanya kas dan juga setara kas saja yang diperhitungkan. Karena aset-aset ini dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban. Mereka merupakan aset yang liquid. Nah, pengeluaran kas bulanan ini itu bisa diestimasi pada bagian aktivitas operasi yang ada pada laporan arus kas. Jadi aku mau jelasin sedikit tentang laporan arus kas. Ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan juga keluar kas perusahaan selama periode waktu tertentu. Dan di laporan ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, beban operasional, dan juga yang lainnya. Yang kedua ada aktivitas investasi yang berkaitan dengan pembelian dan juga penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu berkaitan dengan transaksi yang memengaruhi modal dan juga utang perusahaan, seperti penerbitan saham, pinjaman, dan juga pembayaran dividen. Nah, untuk menghitung pengeluaran kas bulanan, kita ini harus fokus pada bagian aktivitas operasi atau operating activity section. Sesuai yang aku jelasin bahwa aktivitas operasi ini ada dalam laporan arus kas. Dan bagian ini mencatat semua arus kas keluar yang terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan atau negative cash flow from operations. Biasanya kita tidak langsung mendapatkan angka pengeluaran kas bulanan ini. Oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya estimasi dengan cara mengambil total arus kas dari aktivitas operasi atau negative cash flow from operations dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut. Di sini adalah 12 bulan, yang mana untuk 1 tahun. Misalkan nih, aku punya contoh, ada sebuah perusahaan yang laporan arus kasnya itu menunjukkan total arus kas keluar dari aktivitas operasi atau negative cash flow from operation-nya itu sebesar 240 juta selama 1 tahun atau 12 bulan ya. Jadi estimasi pengeluaran kas bulanannya itu bisa dituliskan 240 juta dibagi 12 bulan. Sehingga estimasi pengeluaran kas bulanannya adalah sebesar 20 juta per bulan. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini dan jangan lupa untuk menonton pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Sampai jumpa.